Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sodikin, saya dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat kuasa. Baik, langsung ke materi. Surat kuasa. Apa sih surat kuasa itu? Definisi surat kuasa adalah surat yang isinya menjelaskan tentang pemberian wewenang atau kuasa dari satu pihak tertentu kepada pihak lain yang diberikan kepercayaan karena si pemberi kuasa tidak dapat melaksanakan sendiri suatu pekerjaan atau tugasnya. Di dalam surat kuasa dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu surat kuasa formal dan surat kuasa non-formal. Surat kuasa formal umumnya digunakan untuk hal-hal yang bersifat formal, sedangkan surat kuasa non-formal digunakan pada hal-hal yang sifatnya pribadi atau tidak resmi. Selanjutnya, fungsi. Apa sih fungsi dan manfaat surat kuasa? Sesuai dengan pengertian surat kuasa yang telah dijelaskan sebelumnya, fungsi dan manfaat surat kuasa ini adalah sebagai bukti pernyataan dari pemberi kuasa bahwa pihak penerima kuasa memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan hal-hal yang dijelaskan pada isi surat kuasa. Atau dengan kata lain, pihak penerima kuasa merupakan wakil dari pemberi kuasa untuk melakukan hal-hal yang dijelaskan dalam surat kuasa tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pemberi kuasa dan penerima kuasa harus sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohani. Kedua, pihak penerima kuasa harus orang yang bisa dipercaya. Nggak mungkin kan kita memberikan surat kuasa kepada orang yang kita tidak percaya. Selanjutnya, surat kuasa di mana penerima kuasanya lebih dari 1 orang tidak perlu diberi nomor surat. Dan yang terakhir, surat kuasa untuk pengambilan gaji tidak perlu diberi materai. Selanjutnya bagian-bagian surat kuasa. Adapun bagian-bagian atau struktur surat kuasa yaitu kepala surat atau kop surat. Seperti surat pada umumnya, surat kuasa ini dapat diberikan kepala surat atau kop surat. Yang kedua, nomor surat. Yang ketiga, pemberi kuasa. Keempat, identitas pemberi kuasa. Kita harus mencantumkan identitas ini secara jelas dan valid. Yang kelima, penerima kuasa. Yang keenam, identitas penerima kuasa. Sama halnya kita harus mencantumkan identitas penerima kuasa dengan valid dan jelas. Hal-hal yang dikuasakan, waktu pemberian kuasa, serta tanda tangan penerima dan pemberi kuasa. Unsur-unsur surat kuasa. Dalam pembuatan surat kuasa, di dalamnya harus terdapat beberapa unsur surat kuasa. Berikut beberapa unsur dalam surat kuasa. Yang pertama, data pribadi pemberi kuasa. Kita harus mencantumkan nada yang jelas serta valid atau data yang sesuai. Kemudian data pribadi pihak yang diberi kuasa dan bentuk wewenang atau kuasa yang diberikan serta batas-batasnya. Sedangkan rincian data pribadi baik pihak pemberi kuasa maupun penerima kuasa yaitu untuk surat kuasa dinas kita harus mencantumkan nama, NIP atau NRP, pangkat, golongan, serta jabatan. Untuk surat kuasa pribadi kita harus mencantumkan nomor, kartu identitas, pekerjaan, dan alamat. Ciri-ciri surat kuasa. Surat kuasa memiliki ciri atau karakteristik yang khas. Di antaranya, surat kuasa dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan juga mudah dipahami. Surat kuasa berisi pernyataan pada pengalihan kekuasaan atau wewenang dari diri sendiri kepada orang lain untuk mengurus suatu hal atau pekerjaan. Bahasa yang kita gunakan dan kata yang kita gunakan dalam membuat surat kuasa harus singkat, padat, jelas, sesuai peruntukannya, atau dengan kata lain tidak bertele-tele. Jenis-jenis dan contoh surat kuasa. Ada beberapa macam surat kuasa yang umumnya bisa digunakan berdasarkan tujuannya. Di antaranya, yang pertama, surat kuasa perseorangan. Surat kuasa perseorangan adalah surat kuasa yang dibuat oleh seorang atau pemberi kuasa dan diberikan kepada orang lain sebagai penerima kuasa agar dapat melakukan suatu hal yang berhubungan dengan kepentingan si pemberi kuasa. Ada 3 contoh surat kuasa perseorangan, yaitu surat kuasa pada pengambilan barang, surat kuasa pada pengambilan gaji pensiun, surat kuasa pada pengambilan dokumen kependudukan, dan lainnya. Di sini
ada contoh surat kuasa perseorangan. Yang tadi saya jelaskan, dalam pembuatan surat kuasa boleh menggunakan kop, boleh juga tidak. Di sini saya langsung ke judul yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu si pemberi kuasa. Ada identitasnya, kemudian pihak kedua yaitu penerima kuasa. Kemudian dicantumkan identitasnya serta hal-hal yang dikuasakan. Kemudian waktu pemberi kuasa, waktu pemberian kuasa, dan yang terakhir tanda tangan penerima dan pemberi kuasa, dan diberikan cap sebagai bentuk legalitas surat. Surat kuasa kedinasan yaitu surat kuasa yang dibuat oleh suatu instansi atau perusahaan kepada seorang pegawainya untuk dapat melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan instansi atau perusahaan tersebut. Berikut contoh surat kuasa kedinasan. Ada surat dinas pada workshop sosial media di sekolah, surat dinas keluar kota di suatu perusahaan swasta atau negeri, surat dinas untuk pemberian cuti bersama, dan sebagainya. Dan di sini contoh surat kuasa kedinasan. Saya menggunakan kop surat karena dalam pembuatan surat kuasa boleh menggunakan atau tidak. Ada judul surat, yaitu surat kuasa. Nomor surat, kemudian yang bertanda tangan yaitu si pemberi surat kuasa. Kemudian pihak kedua yaitu si penerima kuasa. Di sini keduanya mencantumkan identitas yang jelas dan valid. Kemudian hal yang dikuasakan, dan di sini ada waktu pemberian kuasa. Dan yang terakhir yaitu tanda tangan penerima dan pemberi kuasa. Kemudian diberikan cap sebagai legalitas surat. Yang terakhir, surat kuasa istimewa adalah surat kuasa yang diberikan kepada pihak lain untuk mewakili pemberi kuasanya. Misalnya seseorang yang memberikan kekuasaan kepada pengacaranya dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pengadilan. Dan di sini ada contohnya. Saya tidak menggunakan surat kuasa, tidak menggunakan kop surat, langsung ke judul. Kemudian pihak pertama yaitu pemberi kuasa, ada identitasnya. Yang kemudian pihak kedua yaitu penerima kuasa, di sini ada identitasnya, yaitu selanjutnya hal yang dikuasakan, dan di sini ada waktu pemberian kuasa. Kemudian terakhir tanda tangan penerima kuasa dan tanda tangan pemberi kuasa. Kemudian diberikan cap sebagai bentuk legalitas surat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.